Kita semua tahu benua yang namanya Antartika. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam Antartika. Benua misterius ini ditemukan pada tahun 1820. Sejak saat itu, benua itu dianggap sebagai zona netral, di mana nggak ada orang, organisasi, atau bahkan negara yang bisa ngeklaim Antartika. Tapi ada yang aneh dari benua Antartika. Pertama-tama, seperti yang lo tahu, Antartika dijaga banget. Nggak sembarang orang bisa jalan-jalan bebas di sana, dan di sana banyak banget daerah-daerah terlarang yang lo nggak bisa akses. Memang betul mereka memberikan alasan dari kenapa mereka melarang daerah-daerah itu untuk diakses. Tapi apakah alasan yang mereka bilang itu valid? Apa kita harus percaya aja sama apa yang mereka bilang? Gua rasa enggak. Benua Antartika banyak banget jadi sumber konspirasi bagi orang-orang. Ada yang bilang di sana adalah pintu masuk dari Hollow Earth atau bumi berongga. Ada yang bilang bahwa Antartika itu bukan benua, namun sebuah tembok es. Dan ada juga orang yang mengaku bahwa mereka melihat monster di sana. Ada satu hal lagi yang menarik bagi gua dari Antartika. Dikatakan Antartika ditemukan pada tahun 1820. Tapi kenapa Antartika ada di sebuah peta yang dibuat pada tahun 1500-an? Kenapa bisa peta-peta dari tahun 1500-an menggambarkan Atlantika di sebuah peta dengan sangat detail? Apakah dulunya di sana ada peradaban kuno atau ada sebuah rahasia yang disimpan oleh pemerintahan yang lebih tinggi? Di seri Antartika ini gue bakal membahas konspirasi dan berusaha untuk mencari tahu kebenaran dari Antartika. Gimana menurut lo? Coba tulis konspirasi Antartika apa yang kalian pengen dengar. Coba tulis di kolom komentar. Ada sebuah konspirasi yang berkata bahwa Antartika bukanlah sebuah benua, namun sebuah tembok es yang raksasa. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1892. Pada saat itu dibuat sebuah peta standar dunia yang bernama Gleason Map. Di peta itu digambarkan bahwa Antartika mengelilingi semua benua yang kita tinggali pada saat ini. Sejak saat itu banyak banget orang yang percaya bahwa Antartika adalah sebuah tembok es raksasa yang menghalangi kita dari kebenaran yang sebenarnya. Banyak orang juga yang percaya bahwa di luar dari tembok es Antartika terdapat benua-benua lain yang disembunyikan dari kita. Tapi alasannya apa? Kenapa mereka menyembunyikan diri mereka dan kenapa kita dikelilingi oleh tembok es? Jawabannya adalah untuk bisnis. Menurut konspirasi ini, benua-benua yang kita tinggali pada saat ini yang dikelilingi oleh tembok es Antartika dikelola oleh beberapa keluarga-keluarga kaya yang mempunyai kekuasaan. Kita diatur dan dijadikan ladang uang mereka agar mereka tetap kaya, dan kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita diatur dan dijadikan sebuah budak. Lama-kelamaan konspirasi ini menjadi semakin liar. Muncul konspirasi-konspirasi baru seperti Terra Infinita. Terra Infinita adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang pria bernama Claudia Nauchelli. Buku ini menceritakan tentang sebuah perjalanan dari seorang yang bernama Helen Morris dan William Morris. Dikatakan di sana mereka mencari kebenaran dunia, dan ketika mereka melakukan perjalanan, mereka dibantu oleh seorang giant atau raksasa. Kemudian raksasa itu membocorkan tentang kehidupan di luar tembok es Antartika. Mereka berkata bahwa dunia kita terkumpul dari 178 dunia. Di luar sana ada tanah Anunnaki, tanah Mars, dan tanah-tanah dari ras-ras makhluk hidup yang lainnya. Tapi mungkin Terra Infinita ini gak cukup ngejelasinnya dalam satu video ini.
Jadi mungkin gue bakal bahas di video selanjutnya. Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar. Ada sebuah konspirasi yang berkata bahwa Antartika adalah pintu masuk dari Hollow Earth. Pertama-tama kita kupas apa itu Hollow Earth. Hollow Earth adalah sebuah konspirasi teori yang berkata bahwa bumi itu sebenarnya berongga. Konspirasi ini dibuat pada abad ke-17 oleh seorang saintis bernama Edmund Halley. Lalu kenapa orang-orang menganggap bahwa bumi itu berongga? Konspirasi dari Hollow Earth ini akhirnya menyambung pada sebuah konspirasi yang bernama Bumi Agartha. Konspirasi ini berkata bahwa di dalam bumi ada sebuah peradaban atau kota yang sangat spesial. Dikatakan di sana ilmu pengetahuannya sangat tinggi. Orang-orangnya memiliki rupa seperti manusia dan peradaban Agartha ini dikatakan sangat maju. Lalu kenapa orang-orang berspekulasi bahwa Hollow Earth itu pintu masuknya di Antartika? Jawabannya ada di dalam beberapa kasus. Yang pertama kayak gini. Kejadian itu terjadi pada tahun 1995. Pada saat itu, ada seorang engineer angkatan laut yang ditugaskan di sebuah pangkalan yang bernama McMurdo Station. Dan pada satu hari, dia mengaku bahwa dia menyembunyikan sesuatu tentang Antartika. Pria ini berkata, pada saat dia terbang untuk mengirimkan suplai, dari kejauhan dia melihat sebuah pesawat terbang yang berbentuk seperti piring. Dia berkata bahwa dia melihat pesawat terbang itu terbang di atas daerah yang bernama Beardmore Glacier. Sebuah daerah di mana pesawat sebenarnya nggak boleh melewati daerah itu. Satu hari ada sebuah kejadian yang sangat mendesak. Dia ditugaskan untuk menjemput salah satu anggotanya yang terluka. Dan dia tahu kalau misalnya dia nggak terbang melewati daerah Beardmore Glacier itu, dia nggak akan sampai dengan tepat waktu dan menyelamatkan anggotanya. Sehingga dia nekat melewati daerah terlarang itu. Pada saat dia memasuki daerah itu, dia berkata bahwa dia melihat sebuah lubang yang sangat besar yang kira-kira ukurannya sebesar lapangan bola. Saat dia berhasil menjemput anggotanya dan kembali ke pangkalan mereka, dia ditunggu oleh seorang pria yang menggunakan pakaian serba hitam. Dan pria misterius itu berkata, "Apa yang tadi lu lihat, lu nggak lihat. Dan lu nggak ngomong ini ke siapapun. Karena lu nggak tahu apapun dan lu nggak lihat apapun." Lalu ada kejadian kedua, di mana ada sebuah operasi berskala besar bernama Operation High Jump. Dianggap menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya bumi itu berongga dan pintu masuknya ada di Antartika. Pada tahun 1946, Operation High Jump dibuat. Operasi ini berfokus untuk melakukan ekspedisi ke Antartika. Ekspedisi itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Admiral Richard Byrd. Dia pergi ke Antartika bersama timnya, dan saat dia melakukan ekspedisi di Antartika, dia mengaku bahwa dia telah melihat pintu masuk dari Hollow Earth. Dikatakan dia menulis semua yang terjadi dan semua yang dia lihat di dalam jurnal privat. Tapi setelah dia ingin mempublikasikan semua yang dia lihat, dia dibungkam oleh pemerintahan. Jadi menurut lu, apa mungkin Admiral Richard Byrd dan timnya berbohong? Atau sebenarnya ada yang disembunyikan oleh pemerintahan? Apakah benar bahwa Antartika adalah pintu masuk dari sesuatu yang dirahasiakan? Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar. Seperti yang lo tahu, benua Antartika punya banyak banget misteri. Tapi kali ini gue mau bahas salah satu misteri yang dimiliki oleh Antartika. Benua Antartika pertama kali ditemukan pada tahun 1820. Jadi secara logika sejarah berkata bahwa
sebelum tahun 1820, belum pernah ada manusia yang pernah menginjakan kaki di Antartika. Tapi kenapa peta dari Antartika ada pada peta yang dibuat pada tahun 1500-an? Kenapa peta yang dibuat pada tahun 1500-an punya gambaran peta yang sangat detail dari Antartika? Dan fakta lebih mengejutkannya lagi, katanya pembuat dari peta yang dibuat pada tahun 1500-an ini meniru sebuah dokumen rahasia yang sudah lama banget hilang. Kerennya, peta yang digambarkan pada tahun 1500 itu sangat-sangat detail sampai bagian-bagian yang sekarang tidak bisa kita lihat, tertutup oleh es atau mungkin terlarang untuk dilewati, mereka gambarkan dengan sangat akurat. Layaknya seperti mereka tahu sebenarnya Antartika itu benua yang kayak apa. Tapi siapa yang kira-kira bisa ngalahin manusia? Ras paling superior yang ada di bumi. Apakah ini ada hubungannya dengan abad kekosongan, di mana semua sejarah-sejarah penting disembunyikan? Apakah sebenarnya dulu ada peradaban yang maju di Antartika? Biar gue bahas. Di Antartika dikatakan ditemukan sebuah piramid. Piramid itu tertutup oleh salju dan orang-orang beranggapan itu hanya sebuah gunung. Tapi dengerin dulu penjelasan gue. Dari yang gue baca, konon dulu katanya Antartika sempat menyatu dengan benua Amerika Selatan. Dan seperti yang kita tahu, di Amerika Selatan ditemukan banyak banget piramid, seperti Mesoamerikan, Chichen Itza, dan masih banyak lagi. Sampai saat ini, ditemukan banyak piramid-piramid baru bermunculan di dunia ini. Karena ya banyak piramid-piramid yang dibuat sudah tertutup oleh keadaan alam. Seperti contohnya tertutup dalam kelebatan hutan. Jadi apakah mungkin sebenarnya dulu ada sebuah peradaban yang hilang di Antartika? Jawabannya gua rasa mungkin aja. Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar. Tahu gak sih lo, di Antartika katanya ditemukan sebuah monster. Hari Minggu, tanggal 14 Februari tahun 2021. Pada hari itu ada seorang user dari sebuah forum yang namanya 4chan. Di sana dia membuat sebuah postingan dari apa yang ditemukan oleh ayahnya waktu ayahnya ditugaskan di Antartika. Pada saat itu sedang ada sebuah perdebatan di 4chan. Perdebatan itu dimulai karena ada sebuah Google Earth image atau gambar dari Google Earth yang menunjukkan seperti ada sebuah laba-laba raksasa yang hidup di Antartika. Di tengah perdebatan yang sedang memuncak itu, seorang user yang bernama Son of Antanon ini akhirnya membagikan kisahnya. Kisahnya kayak gini. Ayah saya adalah seorang dokter. Dia ditempatkan pada stasiun McMurdo untuk 11 bulan pada tahun 90-an. Namun saya nggak akan ngasih tahu tepatnya pada tahun berapa. Karena ayah saya adalah satu-satunya dokter yang bekerja pada tahun itu. Kalau misalnya saya memberitahu kalian pada tahun berapa dia bekerja, sudah pasti kalian bisa mengetahui siapa identitas ayah saya dan sudah pasti kalian dapat dengan mudah melacak saya. Ayah saya sering melakukan ekspedisi ilmiah. Dan pertama-tama ada hal yang harus saya kasih tahu sama kalian. Di sana ada beberapa daerah yang orang gak mau kunjungin. Bukan karena daerah itu beracun atau di sana esnya gampang hancur atau ya alasan lain. Tapi karena suatu alasan mereka ya nggak mau ke sana. Ketika ya saya menanyakan alasannya kenapa pada seorang peneliti yang sudah bekerja di sana selama 10 tahun, muka dari peneliti itu tiba-tiba menjadi pucat dan berkata kepada ayah saya untuk menutup mulutnya.
Daerah itu berada 48 km ke selatan dan 10 km ke timur dari stasiun McMurdo. Sebuah daerah yang orang-orang gak mau banget kunjungin, sampai-sampai orang-orang rela memutar 8 km lebih jauh daripada ke daerah itu. Akhirnya user itu pun memberitahu bahwa di sana ada sebuah monster berkaki 5 yang bisa dibilang mirip laba-laba. Dia berkata bahwa makhluk itu hanya berkeliaran pada malam hari atau pada saat badai salju. Dan dia pun berkata bahwa orang-orang militer yang ada di sana sudah banyak banget yang melihat makhluk atau monster itu. Ketika ayah dari user ini berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, atasannya memanggil dia ke kantor atasannya. Dan di sana atasannya marah pada ayah dari user ini. Dia diteriaki dan diancam bahkan dipecat sambil berkata, "Kita gak butuh orang-orang pintar kayak lo." Atau dengan kata lain mereka berkata bahwa mereka gak butuh orang-orang yang pengen tahu sama rahasia yang mereka umpetin. Pada satu hari ayahnya dipanggil untuk merawat seorang pria. Seorang pria yang dia gak kenal sama sekali dan seorang pria yang dia gak pernah ketemu sebelumnya. Pria itu punya beberapa luka yang sangat dalam. Pria itu terlihat delusional dan pria itu mengatakan banyak hal. Hal pertama yang pria itu katakan adalah, "Saya kira mereka telah mati karena mereka sudah beku." Setelah beberapa saat, akhirnya pria itu pun berkata seperti ini, "Kita telah melepaskan mereka." Awalnya sang ayah berpikir bahwa luka yang dia terima adalah karena dia tersandung lalu terkena batu. Tapi saat dia merawat luka tersebut, lukanya benar-benar rapih, serta tidak ada serpihan batu di dalam lukanya. Pria yang dirawat tersebut akhirnya terlihat sangat panik. Dia berteriak, kata "kita melepaskan mereka" berkali-kali. Sampai para penjaga yang melihat proses perawatan dia menutup mulutnya dengan paksa. Setelah proses perawatannya selesai, dia dikawal kembali ke kamarnya dan dikunci di sana. Dia dikunci sampai di satu titik dia nggak bisa menemukan pria yang dia rawat tadi. Ayahnya pun bercerita padanya pada satu malam, dia sedang pergi bersama koleganya atau teman kerjanya. Tiba-tiba dia menabrak sesuatu dengan mobilnya. Dan saat dia keluar, dia melihat sebuah makhluk yang bentuknya seperti laba-laba, yang ukurannya sekitar seperti anjing bisa dilihat. Saat dia ingin mencari tahu makhluk apa yang dia lihat ini, teman kerjanya ini langsung menarik dia ke mobil dan berkata, "Kejadian ini nggak terjadi dan jangan kasih tahu kejadian ini ke siapapun." Setelah user yang bernama Son of Antanon ini menceritakan semuanya, akhirnya orang-orang pun meminta bukti dari kebenaran apa yang dia bilang. Setelah beberapa lama akhirnya dia pun mengirimkan bukti-bukti bahwa ayahnya pernah bekerja di Antartika. Sang user pun akhirnya merespon dengan mengirimkan bukti-bukti seperti sertifikasi dan semacamnya. Sang ayah pun menceritakan bahwa dia telah menerima banyak sekali mayat-mayat yang dikirimkan ke dia untuk dijahit ulang, agar bisa dikembalikan ke tempat asal mereka dan dikembalikan kepada keluarganya. Anehnya, banyak dari mayat-mayat ini yang memiliki luka sayatan seperti dicakar. Beberapa dari mayat itu juga terlihat banyak sekali luka gigitan. Luka cakarannya juga bukan berbentuk seperti luka cakaran dari serigala, namun cakarannya terlihat seperti satu kuku yang sangat besar. Banyak dari mayat-mayat yang dia handle akhirnya dipalsukan kematiannya dan disebarkan informasinya bahwa mayat-mayat itu mati karena hipotermia. Namun sang ayah nggak berani ngomong ke siapapun karena dia takut sama konsekuensinya ketika dia membocorkan informasi ini.
Akhirnya ayahnya pun penasaran, sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa banyak sekali korban-korban yang identitasnya yang dia tidak ketahui dan rata-rata penyebabnya oleh satu hal. Satu hari dia pun memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Satu hari dia menunggu sampai atasan dia pergi, lalu dia menyelinap masuk ke dalam ruangan atasannya secara diam-diam. Di sana dia berkata bahwa dia melihat ratusan dokumen tentang eksperimen. Eksperimen yang bertujuan untuk menciptakan sebuah binatang yang bisa digunakan dalam perang. Sampai satu hari, sang ayah itu pun ketahuan dan akhirnya dipecat. Jadi apakah cerita ini hanya karangan? Atau mungkin sang user dan ayahnya tahu sesuatu? Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar. Gue mau berterima kasih sama kalian yang udah follow gue dan support gue sampai sekarang. Thank you banget buat 500.000 followernya dan semoga kalian menikmati konten yang gue sajikan. I love you guys so much. Antartika adalah benua yang misterius. Sebenarnya lu bisa aja ke Antartika, tapi nggak segampang itu. Lu nggak bisa bebas di sana. Lu nggak bisa melakukan ekspedisi sesuka hati lu. Saat lu mengunjungi Antartika, lu harus dibimbing oleh salah satu agensi. Yang agensinya sendiri cukup banyak. Tapi tahu nggak sih lu? Semua agensi yang ada ternyata sebenarnya hanyalah anak perusahaan dari satu perusahaan besar. Dan seperti yang lo tahu, ketika lo menggunakan agensi, semuanya diatur sama dia. Lo pergi mengunjungi tempat apa, lo pergi jam berapa, lo pulang jam berapa, semuanya diatur sama agensi itu. Jadi ya bisa dibilang lo nggak bebas sama sekali. Di sana juga ada hukum yang disetujui, yang berkata bahwa lo nggak bisa datang seenaknya ke sana. Lu benar-benar harus memilih salah satu agensi yang sudah tersedia. Di Antartika ini banyak banget misteri, tapi konspirasi yang paling gue suka adalah konspirasi tentang alien. Ada salah satu fakta yang bakal gue kasih tahu sama lo sekarang. Ini bukan konspirasi dan lu bisa cari di internet. Pada tahun 1984, ditemukan sebuah batu meteor yang diberi nama Allan Hills. Meteorit itu diberi nama ALH 84001. Lu bisa cari di internet. Selama beberapa dekade batu ini telah dipelajari. Dan lu harus tahu, batu meteor ini adalah serpihan yang datang dari Mars. Dan ini fakta. Mars ke bumi itu benar-benar jauh. Jarak dari bumi ke Mars adalah 225 juta kilometer. Belum lagi kita mempertimbangkan rotasi dari bumi dan Mars. Jadi bayangin sama lo, kemungkinannya seberapa kecil batu itu bisa sampai dari Mars ke bumi. Mungkin sebagian dari lo gak percaya bahwa batu ini datang dari Mars. Namun ini adalah fakta yang telah dibuktikan dengan bukti. Komposisi tanah yang ada di dalam batu itu sangat-sangat identikal dengan sampel batu yang kita dapatkan dari Mars. Semuanya benar-benar mirip sehingga para saintis percaya bahwa itu datang dari Mars. Tapi penemuan batu ini sendiri bukan yang paling mengejutkan. Namun keberadaan fosil dari bakteria yang sangat tua yang ditemukan di dalam batu Mars itu. Apakah ini jadi salah satu bukti bahwa di Antartika ada alien? Ada satu konspirasi yang benar-benar menarik buat gua. Pada tahun 2018, pada bulan Juli, ada seorang wanita yang bernama Linda Moulton. Dia adalah seorang jurnalis yang berasal dari Amerika. Dan pada saat itu, ada seorang pria yang menawarkan dia sebuah informasi rahasia dari Antartika. Jurnalis itu pun akhirnya tertarik. Dan akhirnya jurnalis itu memulai interview.
Interviewnya kayak gini, gue bakal translate buat kalian, tenang. At that time, my rank was First Lieutenant Commander, Naval Special Operations. We were inbound the southeast coast of Antarctica. We were dispatched for, unofficially, was a research reconnaissance mission. Officially, it was to find a certain individual, obtain any information, and bring it back. What was the date? August 2003. Pada saat itu, pria itu mengaku bahwa dia telah menemukan semacam bangunan yang berbentuk pentagon. Dan dia mengaku bahwa dia telah memasuki bangunan itu. At the very top of the first structure we entered, there was almost 18 feet poking from the ice. The rest of it was hidden under the ice. Each door was the same, anywhere from 18 feet thick to around 30 feet thick. And even though these doors were that thick and that heavy, you could take one finger and push them and they would open. There was no resistance whatsoever. The outside temperature was at least 40 degrees below zero. Once you stepped inside these structures, the temperature was an ambient 68 to 72 degrees. What about the ceilings, hallways, floors? It was lighted from the inside, but we could not find the source of light. It was a lime green in color. The walls were lined with what I call hieroglyphics, but nothing of hieroglyphics that I've ever seen in my life. Apa mungkin sebenarnya di Antartika ini ada alien? Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar.